Baiklah, saya akan menjelaskan tugas 3 yang berisi 2 problem. Yang pertama adalah problem mengenai tahun kabisat dan yang kedua adalah mengenai tak uang. Nah, untuk problem yang pertama, kita mendeklarasikan 3 variabel terlebih dahulu. Jadi dari tahun, bulan, dan hari Februari. Kemudian kita meminta user untuk menginputkan tahun dan bulan. Setelah user memasukkan input tahun dan bulannya, maka ada kondisional untuk variabel tahun yang sudah diinput. Jika habis dibagi dengan 400, maka akan memberikan nilai pada variabel Februari yaitu 29 dan akan memprint kalau ini adalah tahun kabisat. Kemudian untuk kondisi yang kedua yaitu jika tahun habis dibagi dengan 100, maka ini bukan tahun kabisat dan nilai dari hari Februarinya adalah 28. Kemudian jika dibagi dengan 4 dan habis, itu adalah hari kabisat, di mana hari Februarinya juga berubah menjadi 29. Nah, setelah kondisi tahun ditetapkan, maka ada nilai dari bulan. Nah, nilai dari bulan ini akan masuk ke dalam kondisi switch case yang sudah saya buat. Jadi, cara kerjanya adalah saat blok kodenya masuk ke dalam switch case ini, dia akan mengecek jika case pertama yaitu bulan 1, kemudian bulan 3, bulan 5, bulan 7, bulan 8, bulan 10, dan bulan 12. Ini adalah bulan-bulan yang berhari sebanyak 31 hari sesuai data yang sudah diberikan dari soal. Jadi, jika inputnya itu bulan 1, maka akan mengprint ini, dan begitu juga selanjutnya. Dan ini adalah case untuk bulan 4, bulan 6, bulan 9, bulan 11 adalah untuk case yang bulan berhari 30 hari. Kemudian untuk case yang terakhir yaitu bulan 2, karena bulan 2 ini adalah tahun kabisat. Jadi kondisinya akan berbeda tergantung nilai dari variabel hari Februari yang sudah ditentukan sesuai tahun kabisat sebelumnya. Untuk demonya begini. Setelah masukkan tahun misalnya 2024, karena tahu saya 2024 ini adalah tahun kabisat, bulan 2, maka akan menghasilkan output seperti ini. Tahun 2024 adalah tahun kabisat. Jumlah hari pada bulan Februari tahun 2024 adalah 29, dan ini benar. Kemudian jika kita berikan kondisi lain, misalnya 2025, misalnya bulan 4, nah, maka akan mencetakkan tahun 2025 bukan tahun kabisat, dan jumlah hari pada bulan April tahun 2025 adalah 30, sesuai dengan kondisi dari switch case ini. Begitu problem yang pertama. Kita akan lanjut ke problem yang kedua. Nah, pada problem kedua ini kita diminta untuk menghasilkan jumlah nominal mata uang yang diinputkan. Dalam menentukan jumlah pecahan mata uang ini, pecahan yang lebih besar nilainya harus digunakan terlebih dahulu bila masih memungkinkan. Dan itu adalah ada contoh input outputnya, dan ini harus diukur rata kanan atau right justified. Jadi dalam kode yang sudah saya selesaikan, kita mendeklarasikan dulu variabel yang akan digunakan, yaitu jumlah uang, jumlah lembar, integer, i untuk looping, sisa untuk sisa uang pecahan untuk kolom pecahannya, dan jumlah untuk kolom jumlah. Kemudian kita bisa input user yaitu printf uang dan menyimpan jumlah uang yang diinput dari user. Kemudian dari jumlah uang tersebut, untuk agar mendapatkan sisanya, jadi kita buat variabel sisa itu berjumlah nilai jumlah uang sebagai nilai awalnya. Kemudian kita printf header table supaya ada headernya. Setelah header table akan ada perulangan untuk menentukan bagian-bagian dari pecahan dan jumlahnya. Nah, untuk yang pecahan ini kita pakai looping, di mana bermula dari 1 dan hingga 14. Untuk case yang pertama, jika pecahan itu sama dengan 500.000, maka dia akan berhenti. Tapi kalau tidak, dia akan berlanjut sampai kondisi ke-14 ataupun ke-14, di mana pecahan itu akan sama dengan 1 dan dia akan berhenti dan keluar dari loopingnya. Setelah loop ini selesai sesuai case-nya, maka akan mengalami perhitungan, yaitu perhitungan pada jumlah lembar, di mana jumlah lembar ini akan diberikan nilainya oleh sisa yang dibagi oleh pecahan. Jadi sisa setelah dibagi oleh pecahan akan masuk ke dalam nilai jumlah lembar. Kemudian untuk mendapatkan sisanya, sisa yang sudah dimasukkan di awal tadi akan didapatkan melalui modulo, di mana dibagi dengan pecahan sehingga akan menghasilkan nilai sisa yang akhir. Nah, untuk conditional selanjutnya ini kita gunakan untuk membuat printf
ataupun outputnya itu menjadi lebih rapi di bagian pecahannya. Jadi di nanti untuk setiap angkanya itu akan ada titik sesuai dengan ribuan, ratusan dan jumlah lembar yang nanti di print. Dan ini kan sesuai dengan contoh output yang diberikan pada soal. Tadi mungkin saya langsung. Misalnya jumlah uangnya sama seperti soalnya, maka outputnya akan sama, yaitu 500.000 dengan jumlah satu lembar uang, 100.000 dengan jumlah 4 lembar uang, dia 50.000 dengan jumlah 0, 10.000 2, dan seterusnya. Kita input yang lain yang lebih sederhana, 200.000. Oke. Maka akan outputnya keluar 100.000 sebanyak 2 lembar dan lainnya adalah 0. Baiklah, segitu saja video dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.